Baiklah, setelah minggu lalu sudah dibahas tentang latar belakang mengapa perlu adanya bimbingan dan konseling, dikaji dari faktor adanya pembangunan dan perkembangan masyarakat, serta dilihat dari faktor hakikat manusia. Nah, pada minggu ini akan dilanjutkan latar belakang mengapa perlu adanya bimbingan dan konseling dikaji dari dimensi manusia. Mari disimak bersama. Mengapa perlu adanya bimbingan dan konseling? Latar belakang perlu adanya bimbingan dan konseling dapat dikaji juga dari dimensi manusia. Perlu diketahui, terkhusus oleh mahasiswa BK, bahwa manusia dianugerahi begitu banyak potensi dalam dirinya. Anugerah itu datang dari Tuhan dan dimiliki oleh setiap individu. Nah, berbagai potensi tersebut dikenal juga sebagai dimensi. Manusia dianugerahi 5 potensi mendasar atau 5 dimensi mendasar pada dirinya, yang terdiri dari dimfit, dimin, dimsos, dimsus, dan dimak. Dimfit kepanjangannya adalah dimensi kefitrahan, dimin, dimensi keindividualan, dimsos, dimensi kesosialan, dimsus, dimensi kesusilaan, dan dimak, dimensi keberagamaan. Sebelumnya perlu diketahui, arti dari potensi merupakan segala kemampuan dasar atau segala sesuatu yang ada pada diri manusia atau individu yang masih memerlukan pengembangan, masih perlu diasah agar potensi tersebut bisa berkembang dan bisa dimanfaatkan oleh baik individu itu sendiri ataupun orang lain. Kembali ke 5 dimensi manusia, yaitu dimfit, dimin, dimsos, dimsus, dan dimak. Dimensi kefitrahan dimaknai bahwa setiap manusia lahir dari suatu kefitrahan, dari kondisi yang suci. Artinya, menjadi kodrat manusia untuk berbicara tentang kebenaran dan keluhuran di dalam kehidupannya. Berkembangnya dimensi kefitrahan memungkinkan manusia untuk mampu membedakan kebenaran, untuk mampu manusia memiliki nilai-nilai keluhuran dan nilai-nilai kebenaran yang diterapkan dalam hidupnya. Sebagai contoh mudah, ketika kita melakukan suatu kesalahan, meskipun mungkin tidak kita akui secara lisan, namun barangkali ada sedikit muncul perasaan bersalah atau feeling guilty, ya, perasaan menyesal, perasaan bersalah, perasaan salah, itu. Merasa ada hati nurani yang berbicara di situ. Oh, saya salah nih, atau saya melakukan suatu kesalahan. Contoh tersebut menggambarkan bahwa manusia memiliki dimensi kefitrahan. Dimensi kefitrahan perlu untuk dikembangkan oleh setiap individu. Dengan berkembangnya dimensi kefitrahan memungkinkan manusia atau individu mampu berpikir lebih arif dan bijaksana dan selalu memperhatikan nilai-nilai keluhuran dalam perkataan, perbuatan, sikap, tingkah laku, dan lainnya. Sehingga mengembangkan dimensi kefitrahan menjadi perlu dilakukan oleh setiap individu
karena dimensi kefitraan ini akan mewarnai bagaimana individu dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya berbicara tentang dimensi keindividualan atau disingkat DIMIN. Dimensi keindividualan mengartikan bahwa pada dasarnya setiap manusia memiliki perbedaan. Menjadi kodrat manusia dilahirkan berbeda dengan individu lainnya. Bahkan anak kembar identik secara fisik pun tidak mungkin sama persis 100%. Pasti di antara keduanya ada perbedaan-perbedaan, entah itu dari cara berpikirnya, sifatnya, karakternya, kesukaannya, gaya berpakaiannya, dan lain sebagainya. Berkembangnya dimensi keindividualan membuat individu menyadari bahwa dirinya adalah unik, dirinya tidak sama dengan orang lain. Maka dengan demikian individu bisa menghargai dirinya, mencintai dirinya, menerima dirinya, baik itu dari sisi kelebihan dan kekurangannya, dan tidak memaksakan diri untuk seperti orang lain, atau sebaliknya, memaksakan orang lain untuk seperti dirinya. Manusia selain perlu mengembangkan dimensi keindividualan atau DIMIN, di sisi lain juga perlu mengembangkan dimensi kesosialan atau DIMSOS. Hal ini sejalan dengan pengetahuan yang kita pelajari di sekolah, bahwa manusia selain menjadi makhluk individual juga merupakan makhluk sosial. Dimensi kesosialan atau DIMSOS mengartikan bahwa sudah menjadi kodrat manusia bahwa manusia itu akan selalu membutuhkan orang lain di dalam kehidupannya. Ya, karena manusia itu tidak serba bisa. Manusia punya keterbatasan. Dan manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia akan selalu membutuhkan orang lain. Bisa dibayangkan, dari ketiadaan kita pun kita membutuhkan orang lain, yaitu ayah dan ibu kita. Kemudian ketika kita lahir, kita pun membutuhkan bantuan dari orang lain, dibantu oleh dokter, dibantu oleh perawat. Begitu seterusnya. Artinya, kodrat manusia untuk selalu hidup dengan orang lain, membutuhkan orang lain, dan berdampingan hidup dengan orang lain. Maka, kemampuan individu dalam bersosialisasi, berinteraksi, hidup bersama dengan orang lain, ini perlu dikembangkan, yaitu melalui pengembangan dimensi kesosialan. Sebab bila mana dimensi kesosialan ini tidak berkembang, tentu individu dapat mengalami hambatan atau kesulitan di dalam kehidupannya. Mungkin sulit beradaptasi, sulit untuk menyesuaikan diri dengan orang lain, sulit untuk berinteraksi, berkomunikasi, kemudian menjadi pribadi yang kurang berempati, kurang bisa bersimpati, menjadi apatis secara sosial, dan lain sebagainya. Untuk itu, dimensi kesosialan perlu dikembangkan pada diri setiap individu agar individu tersebut mengalami kemudahan-kemudahan di dalam menjalani kehidupannya. Dimensi keindividualan dan dimensi kesosialan yang ada pada diri individu perlu dikembangkan secara selaras dan seimbang. Dominasi berkembangnya dimensi keindividualan tanpa diimbangi dengan berkembang pula dimensi kesosialan dapat membentuk individu menjadi egosentris, kurang mampu berempati, kurang mampu memikirkan orang lain atau lingkungannya.
Segala pemikirannya hanya berdasarkan dari sisi atau cara pandang dirinya. Begitu juga sebaliknya. Dominasi berkembangnya dimensi kesosialan pada diri individu tanpa diimbangi berkembangnya dimensi keindividualan dapat membuat individu tersebut terlalu memikirkan dari sisi orang lain atau aspek lingkungan. Hal ini dapat mengakibatkan individu kurang memikirkan dirinya atau kurang memiliki pendirian, selalu mengikuti kemauan lingkungan atau kehidupan sosialnya tanpa memperhatikan kebutuhan dirinya atau identitas dirinya. Itu pengembangan dimensi keindividualan dan pengembangan dimensi kesosialan harus berjalan seimbang seiring, saling mengimbangi. Selanjutnya, dimensi yang ada pada diri manusia adalah dimensi kesusilaan atau disingkat dengan DIMSUS. Dimensi kesusilaan menjelaskan bahwa pada hakikatnya kehidupan manusia itu tidak bisa acak, tetapi akan selalu mengikuti aturan-aturan tertentu. Hal ini juga berkaitan dengan manusia sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan orang lain, di mana kehidupan antara manusia satu dengan manusia yang lain ini membentuk suatu kehidupan bermasyarakat. Dari kehidupan bermasyarakat ini tentu ada tuntutan-tuntutan yang perlu dipenuhi oleh tiap-tiap individu. Sebagai contoh mudahnya, dari kecil kita dilatih atau diajarkan oleh orang tua untuk misal membereskan kamar ketika bangun tidur, mandi di pagi hari, belajar, bersekolah, menuntut ilmu, ya, setelah bisa sekolah, masuk TK atau masuk SD. Setelah lulus SD, kita menempuh pendidikan SMP, SMA, begitu seterusnya. Ini adalah bukti bahwa manusia itu tidak bisa sebebas-bebasnya atau hidup semaunya, tapi manusia hidup dalam aturan. Aturan-aturan tersebut bisa aturan yang terkait dengan norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan, atau bahkan adat istiadat dan kebiasaan yang ada pada lingkungannya. Dimensi kesusilaan ini perlu dikembangkan atau perlu berkembang di dalam diri setiap individu, agar individu tidak mengalami kesulitan di dalam menjalani kehidupannya, bisa mengikuti irama atau tuntutan-tuntutan yang ada pada lingkungannya. Tuntutan ini tidak hanya berbicara tuntutan atas dirinya sendiri atau tuntutan keluarganya, tetapi juga tuntutan adat istiadat kebiasaan, aturan-aturan yang berlaku di lingkungannya. Berkembangnya dimensi kesusilaan pada diri individu membentuk individu menjadi hidup dalam keteraturan. Dalam kehidupannya, individu selalu memperhatikan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku dan berupaya mentaati aturan-aturan tersebut. Pelanggaran terhadap norma-norma atau aturan-aturan tersebut dapat menjadi indikator bahwa dimensi kesusilaan yang ada pada diri individu tersebut kurang berkembang. Dan hal ini tentunya dapat menjadi permasalahan dalam kehidupan individu tersebut. Pembahasan terakhir tentang dimensi manusia adalah dimensi keberagaman atau disingkat dengan DIMAK. Dimensi keberagamaan memiliki keterkaitan dengan pembahasan tentang hakikat manusia yang sudah dibahas sebelumnya, di mana pada hakikatnya kehidupan manusia memiliki tugas untuk beriman dan bertakwa kepada ciptaannya, yaitu Tuhan. Pemahaman yang mendalam tentang iman dan takwa membawa individu atau manusia menyadari bahwa hidup ini tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Artinya setelah kehidupan di dunia akan ada kehidupan lain yang perlu dijalani, yaitu kehidupan akhirat.
dan memahami dengan baik bahwa segala perbuatan yang dilakukan di dunia ini akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Berkembangnya dimensi keagamaan dalam diri manusia mampu membuat manusia selalu berpikir dua kali di dalam melakukan perbuatan-perbuatannya di dunia, karena manusia menjadi menyadari betul bahwa segala perbuatannya di dunia ini akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Sehingga selama manusia hidup di dunia, selalu berupaya menebar kebaikan, selalu berupaya mengumpulkan pahala untuk dapat menjadi bekal ketika di akhirat. Dimensi keberagamaan ini perlu dikembangkan pada diri setiap manusia, agar manusia dapat berlomba-lomba berbuat kebaikan, karena bukan untuk orang lain saja, tapi untuk menjadi bekal bagi dirinya nanti ketika berada dalam kehidupan akhirat. Pembahasan tentang 5 dimensi kemanusiaan membawa kita pada pemahaman bahwa dimensi manusia sebagai sesuatu yang hakiki yang dimiliki oleh setiap manusia menjadi sangat perlu untuk dikembangkan dan diselaraskan. Mengapa demikian? Karena dimilikinya atau berkembangnya 5 dimensi manusia ini akan membawa manusia atau individu secara spesifik berkembang seluruh potensi yang ada pada dirinya secara maksimal, dan hal ini mampu mengarahkan individu pada aspek-aspek kehidupan yang positif, di mana individu menjadi mengenal dirinya dengan sangat baik dan berupaya memaksimalkan segala potensi yang ada pada dirinya, dan selain itu juga berupaya meminimalisir segala kekurangan yang ada pada dirinya. Tidak hanya itu, individu menjadi mampu hidup berdampingan dengan orang lain, memiliki nilai-nilai sosial yang tinggi, mampu menyesuaikan diri, mampu berinteraksi dan beradaptasi, dan juga selalu memperhatikan aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupannya, dan juga selalu berupaya untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan. Berkembangnya 5 dimensi kemanusiaan ini secara selaras dan seimbang mampu membawa individu memiliki kehidupan sehari-hari yang efektif. Namun perlu dipahami bahwa tidak semua individu mampu mengembangkan dan menyeimbangkan dimensi kemanusiaan ini dengan kekuatannya sendiri. Sehingga manusia memerlukan pihak lain untuk dapat mengembangkan dimensi-dimensi tersebut. Untuk itu, bimbingan dan konseling hadir untuk membantu individu-individu yang tidak mampu mengembangkan 5 dimensi ini secara selaras dan seimbang, agar pada akhirnya individu yang dibantu memiliki kemampuan mengembangkan dimensi-dimensi manusia yang sebetulnya sudah ada pada dirinya dan bisa menyeimbangkan dimensi-dimensi tersebut secara selaras untuk kepentingan hidupnya. 5 dimensi manusia yang dibahas tadi disebut oleh Prayitno sebagai panca dimensia, yaitu tampilan kehidupan manusia, di mana dimensi kefitrahan ini berbicara tentang kebenaran dan keluhuran, dimensi keindividualan berbicara tentang potensi dan perbedaan yang ada pada diri setiap manusia. Yang ketiga, dimensi kesosialan yang berbicara tentang komunikasi dan kebersamaan antar sesama manusia.
Keempat, dimensi kesusilaan yang berbicara tentang nilai dan moral yang perlu diperhatikan oleh setiap manusia dalam menjalani kehidupannya. Dan yang terakhir, dimensi keberagamaan yang berbicara tentang iman dan takwa. Inilah panca dimensia. Jadi, setelah kita membahas sejak minggu lalu tentang pembangunan dan perkembangan masyarakat, hakikat manusia, dan dimensi manusia, membawa pemahaman kepada kita bahwa kemampuan manusia di dalam menyikapi adanya pembangunan dan perkembangan masyarakat atau perkembangan zaman melalui pemahaman hakikat manusia yang sesungguhnya dan berkembangnya 5 dimensi manusia yang dimiliki. Ini akan membawa manusia membentuk dirinya menjadi yang dinamakan dengan manusia yang seutuhnya. Manusia seutuhnya adalah manusia yang berkualitas. Ya, kualitas manusia sebagai makhluk yang paling indah, makhluk yang mulia, makhluk yang paling tinggi derajatnya, serta makhluk yang mampu mengembangkan dirinya secara optimal melalui kelima dimensi kemanusiaan. Sehingga dapat dikatakan dengan singkat bahwa manusia yang dikatakan sebagai manusia yang seutuhnya adalah manusia yang mampu menciptakan kesenangan dan kebahagiaan bagi dirinya sendiri dan juga lingkungannya. Artinya apa? Jadi manusia seutuhnya itu bukanlah manusia yang hanya mampu menciptakan kesenangan dan kebahagiaannya untuk dirinya sendiri, tapi juga dapat membawa manfaat dengan mampu memberikan kesenangan dan kebahagiaan tidak hanya dirinya sendiri, tapi juga untuk orang lain, yaitu untuk lingkungannya. Hal ini bisa tercapai bila mana terjadi pengembangan yang optimal dari segenap potensi yang ada pada dirinya, yaitu dari dimensi keindividualannya, dan seiring dengan pengembangan suasana kebersamaan dan lingkungan sosialnya atau DIMSOS, dan juga sesuai dengan yang berkebenaran DIMFIT, dimensi kefitrahan, dan aturan yang berlaku atau DIMSUS. Dan segala sesuatunya senantiasa dikaitkan dengan pertanggungjawaban atas segenap aspek kehidupannya di dunia terhadap kehidupan di akhirat kelak. Luar biasa, betapa pentingnya tiap manusia menjadi manusia yang seutuhnya, dan itu menjadi tanggung jawab tidak hanya manusia, tapi juga menjadi tanggung jawab bimbingan dan konseling untuk berupaya membantu tiap manusia, yaitu yang disebut dengan individu, agar dari tiap individu yang kita bantu tercipta individu yang mampu mengembangkan diri secara seutuhnya dan menjadi manusia yang seutuhnya seperti yang dimaksud. Berkaitan dengan dimensi kefitrahan yang membahas tentang nilai kebenaran dan keluhuran, sebagai mahasiswa BK wajib memahami bahwa ada beberapa jenis kebenaran, yaitu ada 5 jenis kebenaran. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah kebenaran yang mutlak, yang kedua adalah kebenaran yang sebenar-benarnya benar, yang ketiga adalah kebenaran yang dibenarkan, yang keempat adalah kebenaran yang dibenar-benarkan, dan yang terakhir adalah kebenaran benarnya sendiri. 5 kebenaran ini disusun secara sistematis dari kebenaran yang paling tinggi sampai kebenaran yang paling rendah. Kebenaran yang paling tinggi adalah kebenaran yang mutlak, yaitu rujukannya adalah firman Tuhan. Kebenaran yang mutlak ini tidak bisa diganggu-gugat, karena bukan berasal dari manusia, tapi berasal dari Tuhan. Kebenaran yang mutlak ini yang tertera di dalam mungkin kitab suci yang menjadi pedoman hidup kita.
Kebenaran tingkat yang lebih rendah dari kebenaran yang mutlak adalah kebenaran yang sebenar-benarnya benar. Nah, kebenaran ini diperoleh berdasarkan hasil penelitian. Sebagai contoh, jadi benar bahwa manusia itu berkembang. Jadi benar bahwa manusia itu di dalam kehidupannya memiliki tahap perkembangan dari fase bayi, fase kanak-kanak, fase remaja, fase dewasa, dan fase dewasa lanjut atau lanjut usia. Nah, kebenaran ini benar yang rujukannya diperoleh dari hasil penelitian dan lain sebagainya. Kebenaran tingkat berikutnya yang lebih rendah adalah kebenaran yang dibenarkan dengan rujukannya adalah peraturan yang berlaku. Jadi, dikatakan benar bila itu diatur dalam undang-undang. Dikatakan benar bahwa itu diatur dalam norma-norma yang ada. Seperti itu. Kebenaran yang lebih rendah lagi adalah kebenaran yang dibenar-benarkan. Dan ini rujukannya adalah alasan yang dibuat-buat. Misal, sebagai contoh, wajar saja nilai saya rendah karena memang saya tidak punya kemampuan. Wajar saja saya terlambat datang ke kampus karena di jalanan macet dan rumah saya jauh, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah kebenaran yang dibenar-benarkan berdasarkan alasan yang dibuat-buat, yang berupaya melakukan pembenaran atas perkataan atau perbuatannya dengan membuat suatu alasan-alasan yang dinilai logis, meskipun pada dasarnya alasan itu dibuat-buat hanya untuk melepas tanggung jawab atau melepas dari kesalahan. Yang terakhir, dan ini adalah kebenaran yang paling rendah, yaitu kebenaran yang benarnya sendiri. Jadi rujukannya hanyalah dirinya tanpa melihat orang lain. Nah, dari 5 kebenaran ini, hendaknya mahasiswa BK selalu mengacu kebenaran itu minimal sampai poin atau sampai kebenaran yang ketiga, yaitu kebenaran yang dibenarkan yang rujukannya adalah peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam bimbingan dan konseling dikenal yang namanya BMB3. BMB3 merupakan singkatan yang kepanjangannya adalah terkait dengan bagaimana individu berpikir, bagaimana individu merasa, bagaimana individu bersikap, bagaimana individu bertindak, dan bagaimana individu bertanggung jawab. Nah, dalam ber-BMB3 ini diharapkan manusia itu mengacu pada kebenaran yang pertama, kedua, dan ketiga. Begitu juga kita sebagai mahasiswa BK atau sebagai praktisi bimbingan dan konseling. Dan terutama kelak menjadi guru BK, menjadi konselor, harus mengacu pada 3 kebenaran yang paling atas. Dan berupaya menghindari atau tidak mengacu pada kebenaran yang keempat dan kelima, yaitu kebenaran yang dibenar-benarkan karena alasan yang dibuat-buat saja untuk terhindar dari tanggung jawab atau dari kondisi yang dipersalahkan atau tidak mau disalahkan. Dan yang kelima yaitu kebenaran yang benarnya sendiri, yang rujukannya hanyalah ya atas kemauan dirinya sendiri saja. Inilah jenis-jenis kebenaran yang perlu dipahami dan perlu diterapkan oleh mahasiswa BK yang mengacu pada 3 kebenaran yang teratas, yaitu kebenaran yang mutlak, kebenaran yang dibenarkan, dan kebenaran yang sebenar-benarnya. Untuk memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang gambaran manusia seutuhnya, berikut adalah citra atau tampilan manusia seutuhnya, di mana manusia seutuhnya adalah manusia yang sebenar-benarnya manusia, yaitu manusia yang dengan keakuan dan kediriannya yang matang, tangguh, positif, dan dinamis, mampu ber-BMB3 dengan memperhatikan nilai-nilai luhur dan kebenaran yang mutlak, kebenaran yang sebenar-benarnya, dan kebenaran yang dibenarkan oleh aturan, memiliki kemampuan sosial yang luas dan bersemangat, tetapi juga menyejukkan, lalu memiliki kesusilaan yang tinggi, dan memiliki keimanan dan ketakwaan yang mendalam kepada Tuhan. Inilah gambaran manusia seutuhnya yang dimaksud.
dengan membahas tentang mengapa perlu adanya bimbingan dan konseling, dan telah mengkaji berbagai latar belakang perlunya adanya bimbingan dan konseling, maka dapat diketahui bahwa manusia atau individu sangat rentan memiliki masalah. Terkadang datang masalah, belum selesai masalah itu diselesaikan, sudah ada masalah yang baru yang muncul pada diri individu. Untuk itu, kita perlu memahami apa sebetulnya definisi dari masalah. Masalah pada hakikatnya adalah adanya suatu kondisi di mana terjadi ketidaksesuaian antara harapan atau keinginan dengan kenyataan yang ada. Inilah definisi dari masalah. Terkait dengan citra manusia seutuhnya, maka melalui dimilikinya manusia itu menjadi manusia yang seutuhnya, hendaknya manusia dalam kehidupannya ini mampu menjadi pribadi yang 5I, yaitu yang pertama iman dan takwa, 2 memiliki inisiatif, 3 menjadi pribadi yang industrius, kemudian yang keempat menjadi individu yang betul-betul mengenal dirinya, memiliki identitas dirinya, dan yang kelima mampu membangun suatu interaksi dengan orang lain atau masyarakat. Di pemaparan sebelumnya sempat dibahas tentang BMB3. Nah, inilah BMB3, yaitu dinamika kehidupan. Dinamika kehidupan hendaknya berorientasi pada BMB3 5As. BMB3 5As terdiri dari berpikir secara cerdas, perasaannya terkemas, sikapnya mawas, bertindak secara tangkas, dan bertanggung jawab secara tuntas. Inilah dinamika kehidupan yang diharapkan ada pada diri setiap individu. Sebelum itu, dinamika kehidupan ini, yaitu ber-BMB 35As, perlu hendaknya dimiliki oleh setiap mahasiswa bimbingan dan konseling. Artinya, diharapkan mahasiswa BK mulai dari saat ini berupaya untuk berpikir secara cerdas, berupaya untuk punya perasaan yang terkemas, berupaya untuk dapat bersikap mawas, bertindak secara tangkas, dan bertanggung jawab secara tuntas. Selain ber-BMB 35As, mahasiswa BK juga perlu memahami prinsip TJS atau 3 jadi 1. Prinsip TJS ini juga dikemukakan oleh Profesor Prayitno, di mana prinsip TJS atau 3 menjadi 1 ini terdiri dari 3 aspek, yaitu ilmiah, amaliyah, dan imaniyah. Nah, prinsip ini harus diterapkan dalam segala aspek kehidupan dan juga perbuatan kita. Sebagai contoh, ketika nanti Anda menjadi guru BK, maka Anda harus memiliki atau menguasai wawasan secara ilmiah bagaimana menjalankan peran sebagai guru BK. Namun tidak sampai pada tataran ilmiah saja. Setelah Anda menguasai secara ilmiah keilmuan tentang bimbingan dan konseling, wawasan itu dijadikan bekal untuk disebarluaskan, ya, menjadi aspek amaliyah. Selain itu, tidak hanya sampai di situ, perlu juga menjadi suatu keyakinan yang diimani atau
bersifat imaniyah, bahwa segala amal yang dilakukan yang dilandasi dengan keilmuan yang dimiliki ini dapat menjadi sesuatu yang baik bagi dirinya dan juga orang lain, dan tidak akan berkurang. Dengan individu mampu menyikapi segala kebutuhan dan tuntutan yang ada pada dirinya maupun dari lingkungannya, serta dengan menyadari secara penuh hakikat dirinya sebagai manusia, dan dengan berkembangnya kelima dimensi kemanusiaan, kemudian dengan mampunya ber-BMB 35 AS dan menggunakan prinsip TJS di dalam setiap aspek kehidupannya, maka diharapkan individu ini bisa selamat di dalam kehidupannya, yaitu berada dalam kondisi yang disebut DBM-SBDA. DBM-SBDA ini merupakan singkatan dari kehidupan yang damai, berkembang, maju, sejahtera, bahagia, dunia dan akhirat. Jadi tidak hanya bicara dunia, tapi juga bicara akhirat. Selamat dunia dan akhirat. Selain dari materi yang sudah dibahas sebelumnya, untuk mendapatkan kondisi yang DBM-SBDA, individu juga perlu memahami tentang nilai-nilai kesabaran. Individu memiliki sikap sabar jika sudah berada dalam 5 kondisi berikut yang disingkat dengan TMJ 3, yaitu 1. Terimalah yang sedikit dengan kesyukuran yang tinggi. 2. Maafkan yang menyulitkan. 3. Jangan membebani, kalau bisa meringankan. 4. Jangan mencela, menghina, dan semacamnya. Bahkan kalau bisa, banyak-banyaklah memuji. Yang kelima adalah jangan marah. 5 kondisi yang disebut dengan TMJ 3 ini dikemukakan oleh Profesor Dr. Prayitno, dan hendaknya mahasiswa BK juga menggunakan prinsip ini dan bahkan menerapkannya dalam kehidupannya sebelum prinsip-prinsip ini diupayakan untuk ditransfer atau dimasukkan ke dalam nilai-nilai kehidupan individu yang dibantu kelak. Baiklah, setelah membahas materi yang terkait dengan latar belakang perlunya bimbingan dan konseling, maka persiapan untuk minggu berikutnya masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu tentang sejarah perkembangan BK di Amerika dan di Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut, ada beberapa hal yang perlu disiapkan untuk kuliah minggu depan. Silakan untuk disimak.